Tidak bisa share screen, Bu ya? Harus disable. Oh, bentar-bentar. Baik. Atau filenya tolong dikirim ke grup, Mas. Tak bantu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, baik. Sudah, Bu. Bentar ya, masih loading. Baik. Mungkin kalau dari kelompok yang lain sudah ada materinya, bisa ditaruh di grup juga ya, biar saya bantu share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang modernisasi dan pembaruan Islam. Dan untuk kelompok 2 ini ada saya, Mas Bayu, Miftahur Rahman, dan Berry. Oke, tentang modernisasi dan pembaharuan Islam. Dalam sejarah peradaban Islam abad ke-18, menempati posisi tersendiri, yaitu umat Islam pada saat itu dipandang sebagai awal dari satu peradaban. Kemudian era tersebut dikenal dengan masa modern di bawah dominasi budaya Barat.
Masa ini ditandai dengan adanya kemajuan pesat dalam bidang sains dan teknologi yang dipandang mampu mengubah hal-hal fundamental dalam kehidupan manusia. Dan hal utama yang mengakibatkan transformasi sosial kultural adalah ditemukannya sains modern. Hadirnya sains modern telah menimbulkan pergeseran yang luar biasa, bukan hanya bidang ekonomi, politik, sosiokultur, tapi juga dalam filsafat dan agama. Dan tiga pergeseran tersebut telah melanda dunia Islam. Berhadapan dengan arus rasionalitas ilmiah, modern, dan permasalahan-permasalahan yang bersifat universal, berbagai kasana pemikiran Islam tampak telah menjadi benda-benda arkeologis yang menanti saatnya untuk digali dan dibangun kembali. Memasuki dan ikut serta dalam abad modern bukanlah persoalan pilihan, melainkan suatu keharusan sejarah kemanusiaan. Kenyataan tersebut menurut umat Islam untuk berusaha melakukan pembaharuan, penyegaran atau pemurnian pemahaman umat kepada agamanya. Usaha seperti itu adalah suatu yang telah menyatu dengan sistem Islam dalam sejarah. Dan periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir. Ya, tentu tentang kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat periode klasik. Pada waktu itu, Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sekarang sebaliknya, Islam tampak dalam kegelapan dan Barat tampak gemilang. Dengan demikian timbullah apa yang disebut pemikiran aliran, pembaruan, dan modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam melakukan pemikiran-pemikiran bagaimana cara membuat umat Islam maju kembali sebagaimana yang terjadi pada periode klasik. Usaha-usaha ke arah itu pun mulai dijalankan dalam kalangan umat Islam, akan tetapi dalam hal itu Barat juga bertambah maju. Dan berikut adalah tokoh pembaharu dan modernisasi di kalangan dunia Islam, diantaranya yaitu ada Muhammad bin Abdul Wahab dari Arabia, kemudian ada Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha dari Mesir, kemudian ada Syed Ahmad Khan, Syah Waliullah, dan Muhammad Iqbal dari India. Untuk dari Indonesia sendiri ada Kiai Abdul Karim Amarullah dan Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya buat Mas Agam dan juga teman-teman dari kelompok 2. Mungkin sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya kasih ini dulu ya. Materinya udah cukup bagus tampilan PPT-nya. Mungkin ditambahkan lagi Mas, mungkin beberapa penjelasan tadi terkait modernisasi Islam gitu ya. Mungkin itu bisa ditambahkan di PPT-nya ya, supaya kalau teman-teman dari kelompok lain mau belajar lagi bisa langsung dari PPT-nya Mas Agam dan Mas Bayu dan kawan-kawan gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan untuk materi dari kelompok 2, silakan. Ini semua anggotanya datang ya hari ini? Hadir, Bu. Oke. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan Mas Andi.
Mas Eko Ispandi mau bertanya? Oke, mungkin saya kasih satu pertanyaan pemantik mungkin ya. Di sini tadi kelompoknya Mas Agam sudah menjelaskan tentang beberapa tokoh modernisasi Islam ya di dunia gitu, nggak cuma di Indonesia. Betul Bu, ya beberapa. Ya, beberapa ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Mesir, ada yang dari India gitu. Di Indonesia pun kita punya beberapa tokoh pembawa Islam modern gitu ya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu ya, mungkin di salah satu tokoh tersebut apa sih yang mereka bawa gitu di apa ya, Islam di dunia modern itu seperti apa gitu, dan kiprahnya seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan salah satu aja. Baik. Ya, silakan Mas. Atau dari anggota kelompok lainnya juga boleh, monggo. Untuk kemarin yang saya baca yang dari Arabia Ibu ya, itu lebih mempermudah dan mempersatukan Islam yang sebelumnya terpecah-pecah Bu. Ada yang dari mazhab berbeda-beda dan itu ada yang ibaratnya kayak terpecah, kemudian ulama tersebut menyatukan kembali sehingga memperkuat Islam Bu. Oke, yang ini ya, Muhammad bin Abdul Wahab itu ya? Iya Bu. Oke, mungkin karena ya, gimana? berpengaruh juga dari kekalahan perang dari mana ini Bu? Dari Sultan yang di film itu Bu. Otonan Bu ya. Itu berpengaruh. Ya. Oke. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan dari anggota kelompoknya? Ya, mungkin kalau teman-teman pernah mendengar istilah Wahabi ya, nah bisa searching di Google gitu ya. Salah satunya itu salah satu paham yang dibawa itu paham Wahabi. Kalau orang orang semacam Thorikoh ini ya. Iya betul. Ya, itu salah satu yang dibawa lah oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini gitu. Jadi pada saat itu Islam terpecah-pecah ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Anggam tadi, terpecah-pecah menjadi beberapa aliran gitu, dan sedikit menyimpang dengan isi ataupun dengan ajaran sunnah gitu ya, sunnah yang dibawa oleh Rasul. Dan di situ Muhammad bin Abdul Wahab membawa kembali gitu ya, membawa kembali ke jalur yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan pada akhirnya dikenal dengan aliran Wahabi. Dan ini juga beberapa tahun ke belakang juga cukup booming di Indonesia gitu ya, dengan adanya beberapa isu-isu terkait Wahabi gitu. Dan mungkin kalau teman-teman cukup tertarik gitu ya terkait isu-isu tentang beberapa aliran yang ada di Islam Nusantara gitu ya, di Indonesia, itu juga salah satunya merupakan perkembangan dari modernisasi Islam di dunia ataupun di negara-negara yang lain. Oke, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain, silakan.
Saya kasih clue ya. Jadi kalau ada sesi pertanyaan, sesi presentasi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu bisa menambah poin untuk nilai. Tapi balik lagi sebenarnya saya harapkan tujuan teman-teman mengikuti kuliah ataupun mengerjakan tugas dan lain-lain itu tidak semata-mata untuk mencari nilai ya, tapi memang benar-benar untuk menggali ilmu lebih banyak lagi gitu, supaya hasilnya akan lebih terasa dibandingkan hanya mencari nilai aja gitu. Oke. Sip, thank you Mas Agam. Mungkin malah ada pertanyaan dari kelompok 2 sendiri, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Baik Bu, saya sebenarnya kemarin sempat melihat berita dan tentang apa benar Wahabi Bu ya, yang berita kemarin ramai itu loh Bu. Yang tentang apa? Yang tentang kasus santri itu, kan itu seperti apa mencoreng pesantren ya. Oh, nah sebenarnya saya kurang paham juga ya itu apakah ada kaitannya atau tidak gitu. Tapi yang saya tahu bahwa sebenarnya paham Wahabi itu sendiri lebih condong kepada mereka ingin mengembalikan fungsi Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan umat Islam, karena saat itu beberapa aliran yang berkembang di Jazirah Arab saat itu sudah banyak melenceng dari ajaran yang diberikan oleh Rasul saat itu. Jadi cukup banyak apa istilahnya ya, bid'ah lah kalau bahasa agamanya ya, cukup banyak campuran-campuran dalam ajaran yang diberikan gitu, sehingga Muhammad bin Abdul Wahab ini mengembalikan lagi ya, kalau kita umat muslim pegangannya Al-Quran dan Sunnah ya sudah mengerjakan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu ditambahkan bid'ah-bid'ah yang lain gitu. Bid'ah itu artinya adalah tambahan gitu ya, artinya tambahan itu sesuatu hal yang tidak diajarkan oleh Rasul tapi dilaksanakan pada saat zaman ini. Nah, itu berarti ada sesuatu tambahan di situ gitu ya. Nggak ada namanya bid'ah itu kulu bid'atin itu dolalah gitu ya. Setiap bid'ah ataupun tambahan dalam agama itu sesuatu yang sesat. Nggak ada yang istilahnya bid'ah hasanah, nggak ada gitu ya. Itu sudah secara dalilnya seperti itu. Kulu bid'atin dolalah. Nah, jadi disinilah Muhammad bin Abdul Wahab berperan gitu ya, dia ingin membalikan jalurnya umat Islam kembali ke 100% hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah dan tidak menggunakan tambahan-tambahan yang lain gitu. Terkait beberapa kasus yang ada di Indonesia, sebenarnya saya kurang setuju kalau itu disebutkan bahwa dioknumkan sebagai aliran tertentu ya. Saya yakin setiap ajaran agama setiap aliran manapun tidak menghalalkan hal seperti itu gitu ya, karena secara hukum Islam dasarnya pun itu sudah salah. Jadi kalau ada aliran agama tertentu yang menghalalkan apa yang dilakukan oleh ustadz tersebut ya berarti itu hal yang salah gitu dan tidak boleh tidak boleh diikuti. Jadi sebenarnya konteksnya lebih kepada sebelum melihat judulnya ya, ikut ajaran ataupun aliran apa, konteksnya adalah apakah itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya itu dulu yang perlu kita cek gitu ya. Ketika itu sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun nama alirannya, apapun nama organisasinya, ya berarti melenceng. Seperti itu, Mas Agam. Monggo Mas Vindi, raise hand, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Kerajaan Islam pada abad modern itu apa saja? Nah, mungkin
Ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan materinya dari kelompok 2. Mungkin kelompok 2 mau menjawab, silakan. Bisa diulangi Mas Bindi? Iya bisa. Kerajaan Islam di masa abad modern itu apa saja, Mas? Yang ada kerajaan Islam. Mungkin kalau ada yang mau mencoba menjawab, silakan. Itu berarti, mohon maaf Bu, itu berarti masuk di tertua atau yang saat ini Bu ya? Kalau pertanyaan Mas Vindi Iya, tadi harusnya masuk ke modern. periode Islam modern ya Mas ya? Yang modern Bu ya. Saya tahu kerajaan sih Bu, cuma belum terlalu yakin Bu. Kalau menurut saya yang Islam dulu Demak Ibu ya. Dari Demak, aliran Islam. Mohon ditunggu Mas Vindi ya. Kalau memang belum bisa menjawab saat ini, nanti mungkin itu bisa jadi PR untuk kelompok 2 ya, mencari beberapa referensi gitu. Jadi sebenarnya gini, teman-teman, referensi yang saya share di grup itu bukan satu-satunya referensi yang bisa teman-teman cari gitu ya. Kalau teman-teman bisa mencari referensi lain, silahkan gitu. Tidak harus referensi yang saya bagikan di grup. Jadi teman-teman bisa mencari lewat buku di perpustakaan ataupun secara online gitu ya, supaya bahan bacaan teman-teman bisa lebih luas gitu. Bahkan berita-berita di di koran nasional ataupun artikel-artikel jurnal-jurnal itu juga bisa menjadi bagian dari referensi gitu. Jadi nggak harus mengikuti referensi yang saya bagikan. Itu sebenarnya hanya referensi yang saya bagikan itu hanya bagian dari referensi yang teman-teman bisa pakai. Dan mungkin buat pertanyaan selanjutnya juga ya. Baik. Kak, ya, halo. Iya. Kalau kerajaan Islam banyak Bu ya di Indonesia. Ya, silakan. Iya, di sini kalau yang tertua ada Kerajaan Perlak, kerajaan Islam yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Syah menjadi pendirinya, dan ini lokasinya di Aceh Timur. Oke, itu periodenya tahun 1800 ke atas ya?
Untuk periodenya baik. Periode 800, Bu. Iya. Kalau yang di atas 1800, Bu, ya. Iya. Jadi sesuaikan dengan materi dari kelompoknya Mas Agam aja gitu ya. Karena Baik. kelompoknya Mas Agam kan khusus di tahun 1800 ke atas gitu ya. Berarti masih ada nggak sih di tahun segitu ya kerajaan Islam baik di Indonesia pun ataupun di negara yang lain gitu. Kalaupun sudah nggak ada ya sampaikan aja nggak ada gitu ya. Kalau dari referensi yang saya dapat di sini sebenarnya masa kerajaan Islam di dunia itu dia adanya itu hanya pada fase kedua gitu ya, fase kemunduran pada tahun 1700-1800-an gitu. Itu masa kerajaan Islam yang terakhir yang ada di dunia gitu. Setelahnya itu sudah masa kerajaan itu digantikan dengan saat itu sudah ada pemerintahan republik, demokrasi dan lain-lain gitu. Jadi sudah sistem kerajaan itu sudah mulai runtuh setelah tahun 1800-an. Tapi kalau memang nanti kelompoknya Mas Agam mendapatkan referensi lain ya yang menyebutkan ada kerajaan Islam di negara tertentu untuk periode 1800 ke atas bisa nanti ditambahkan di slide ini ya Mas ya. Baik, Bu. Oke. Thank you Mas Agam sama Mas Vindi. Mungkin yang lain mau menambahkan. Di sini ada Mas Bayu ya, anggota kelompoknya, terus Miftahur Rahman sama Berry. Nah, silakan kalau mau menambahkan. Oke, kalau belum ada tambahan lagi, mungkin ada yang mau ini dari kelompok 2 closing statement gitu ya dari kelompok 2 terkait materi pagi ini. Silahkan salah satu dari anggota untuk memberikan kesimpulan. Ya, Bu, untuk kesimpulan yang saya dapat yaitu sebelumnya umat Islam itu banyak terjadi perpecahan sehingga membuat Islam itu sendiri menjadi kalah dengan dunia Barat. Tapi dengan berkat adanya tokoh-tokoh modernisasi ini, Islam bisa berkembang seperti saat ini. Dan lebih bangganya Indonesia juga termasuk salah satu dari penduduk Muslim yang paling banyak di dunia. Oke, terima kasih Mas Agam dan kelompok 2. Tepuk tangan ya sekali lagi untuk presentasi pertamanya. Mungkin saya nitip beberapa materi bisa ditambahkan di slide presentasi supaya lebih banyak lagi dan bisa dibaca-baca setelah selesai. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui nanti slide presentasi yang teman-teman kerjakan ini akan menjadi bagian dari ujian semester akhir ya, ujian akhir semester. Jadi saya harapkan materinya benar-benar dibuat dengan selengkap mungkin, dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi, Mas Agam atau teman-teman kelompok 2 bisa masukin juga ke sini ya, gitu. Dimasukin satu slide sendiri Q&A gitu. Jadi ketahuan nanti siapa yang bertanya dan apa pertanyaannya gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya kita ke kelompok yang lain, monggo yang sudah siap. Kelompok mana? Kelompok saya, Bu. Oke,
Silakan Mas Vindi, bisa share screen dari sana? Saya coba dulu, Bu. Sudah bisa dilihat, Bu? Ya sudah Mas, monggo silakan. Hilang lagi ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vindi Kumala dengan nomor urut NIM 211N1006. Saya akan mempresentasikan tentang materi periode klasik yang dibuat oleh kelompok 3 atas nama nomor 1 saya sendiri, kedua Ahmad Supriyanto, ketiga Ali Wafa Abdul Ghani. Periode klasik. Periode klasik adalah periode perkembangan Islam yang dimulai pada abad 650 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, Islam mulai membangun pemikiran mengenai peradaban Islam. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi dan disintegrasi. Fase ekspansi masa ini berlangsung pada 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa dan lain-lain mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dalam bidang ilmu fikih. Yang kedua, disintegrasi. Pada masa ini, pada kurun waktu pada abad 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini mulai mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Contoh dari periode klasik ini yaitu pada masa dinasti Umayyah. Dinasti ini melakukan pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual di Basra dan Kufah yang mampu melahirkan tokoh-tokoh intelektual. Peradaban lain yang menjadi puncak dari pembangunan pemikiran mengenai peradaban Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Kesimpulannya, pada periode klasik, Islam sudah mulai membangun
serta mengembangkan pemikiran dan peradaban Islam. Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, maka dapat dikatakan bahwa inti pembelajaran agama terpusat langsung dari sumber aslinya, yakni memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Pada masa dinasti Umayyah misalnya, dalam bidang ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual di Basra dan Kufah telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual seperti Al-Khalil bin Ahmad yang menyusun kamus bahasa Arab kitab. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Vindi dan teman-teman dari kelompok 1 ya. Mungkin dari teman-teman dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau punya pertanyaan ke materi dari kelompok 1, silakan. Saya Bu dari kelompok 2 ingin bertanya. Ya, silakan Mas. Untuk tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman itu siapa saja ya Mas? Baik Mas, sebentar, mohon ditunggu Mas. Baik. Tokoh-tokohnya itu tadi Mas, misalnya seperti Imam Maliki, Imam Hambali yang di bidang ilmu fikih. Baik Mas, terima kasih. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau belum ada, saya mau nanya nih sama kelompok 1 ya. Tadi ada kalau di masa periode klasik ya, itu kan masa setelah wafatnya Rasul ya, masa dimulai dari Khulafaur Rasyidin tadi disebutkan, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Terus di apa namanya, ada para ulama besar juga di sana saat itu, imam-imam seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan beberapa imam-imam besar lain yang melahirkan kitab-kitab himpunan dari hadis-hadis yang sampai saat ini masih kita gunakan gitu ya. Nah, mungkin kelompok 1 bisa menambahkan cerita gitu ya. Selain tadi terkait perkembangan ilmu pengetahuan tadi yang disebutkan, selain itu mungkin ada lagi nggak sih yang dibawa ataupun kemajuan yang dibawa oleh Islam pada masa periode klasik tersebut? Monggo silakan. Ada Bu. Pada periode klasik itu ada beberapa dinasti yang mengalami kemajuan. Yang pertama dinasti Umayyah. Juga selanjutnya dinasti Abbasiyah. Sebentar ya Bu. Ya, mungkin sambil dijelaskan Mas, pada saat dinasti Umayyah itu tahun berapa ke tahun berapa gitu ya, dipimpin oleh siapa, kemudian kemajuannya dalam bidang apa. Dinasti Abbasiyah juga seperti itu gitu ya, biar teman-teman bisa tahu tokoh penting di dinasti itu tuh siapa gitu ya yang perlu kita kenal. Dan mungkin kenapa sih kita perlu mengenal tokoh-tokoh tersebut gitu ya? Apa sih tonggak kemajuan Islam dengan dibawanya dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah gitu ya? Itu mungkin bisa diceritakan juga. Saya mau bercerita di dinasti Abbasiyah Bu, tentang kemajuan
di bidang keilmuan. Oke, lanjut. Dinasti Abbasiyah ini adalah kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan Abbasiyah resmi memerintah sebagai khalifah setelah menggulingkan Bani Umayyah pada 750 Masehi. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintah yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu, agama, dan sains. Mungkin itu saja, Ibu, yang dapat saya ceritakan mengenai dinasti Abbasiyah ini. Oke, thank you Mas Vindi. Mungkin dari anggota kelompok satu lainnya mungkin mau menambahkan jawaban dari Mas Vindi, silakan. Kalau belum ada, nanti tolong informasi tentang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu ya dimasukkan ke PPT juga ya Mas ya, tentang tadi kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga tokoh-tokoh penting di dalamnya itu juga dimasukkan ke dalam PowerPoint ya Mas ya. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Kalau belum ada, kita lanjut ke kelompok ketiga ya. Mau tanya Bu saya Bu. Oke, silakan Mas Miftah. Penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah itu apa Ibu? Sebentar, Mas. Ya. Mohon ditunggu. Siap Mas. Kalau dari anggota kelompok satu lainnya sudah punya jawaban, bisa langsung jawab ya, nggak harus nunggu Mas Vindi ya, bisa. Yang lainnya bisa langsung jawab gitu kalau udah tahu. Faktor yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ini ada 4, Bu. Ya, silakan. Sebentar. Yang pertama itu lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Kedua, konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. Ketiga, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah serta antara aliran Syiah dan Ahlu Sunnah. Yang keempat, serangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini termasuk kerajaan yang bangkit lagi. Kerajaan yang dulu sebelum abad klasik, periode klasik itu dari Cina.
Oke, gimana Mas Miftah? Udah cukupkah jawabannya atau ada pertanyaan lain lagi? Ya cukup lengkap dah Bu. Makasih Mas Windy. Baik Mas, sama-sama. Oke, ini juga pertanyaannya bagus ya. Jadi tadi ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah gitu ya. Itu mungkin juga bisa dimasukkan dalam PowerPoint. Tadi Mas Vindi udah menyebutkan keruntuhan dinasti Umayyah kemudian digantikan oleh dinasti Abbasiyah gitu ya. Itu juga perlu banget dimasukkan ke dalam PowerPoint, dan juga penyebab-penyebabnya keruntuhan dinasti Umayyah ataupun Abbasiyah itu juga penting untuk ditaruh di ini ya Mas ya, di PowerPoint ya, dikasih poin-poin alasan ataupun penyebab keruntuhan dinasti tersebut, kemudian apa kejadian penting ataupun efek dari keruntuhan dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah terhadap Islam ataupun umat Muslim pada saat itu. Mungkin ditambahkan itu ya Mas Vindi dan kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya, kelompok 3. Di sini sudah siapkah kelompok 3? Siapa perwakilan kelompok 3? Halo? Ya Bu. Oke, silahkan Mas Didi. Ya Bu. Ya Bu, sudah terlihat Bu. Oke, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perkembangan Islam periode pertengahan dengan anggota kelompok 3 diperhatikan oleh anggota saya Sofianto, Gias Adimarta, Angga Zikri, dan Didi Nurirawan. Perkembangan Islam periode pertengahan adalah perkembangan Islam mengalami 2 fase. Fase pertama adalah kemajuan dan fase kedua adalah kemunduran. Dan perkembangan Islam periode pertengahan berada pada masa 3 kerajaan besar, 1500 sampai 1800 Masehi.
Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya atau klasik setelah pengembangan 3 kerajaan besar. Dan selanjutnya perkembangan Islam periode pertengahan di beberapa wilayah kekuasaan Islam pada abad pertengahan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan mengalami perkembangan. Dan perkembangan kebudayaan Islam seiring dengan seretnya kebudayaan setelahnya dalam perkembangan seperti arsitektur Islam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon ada yang bertanya, saya silakan. Oke, terima kasih Mas Didi dan teman-teman anggota kelompok 2 harusnya ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya terkait perkembangan Islam di masa pertengahan di materi dari kelompok 2. Silakan. Bu, permisi, saya mau nambahin Ya, silakan. materinya. Oke. Oke, jadi perkembangan Islam periode pertengahan yaitu mulai dari 1250 sampai 1800 Masehi. Perkembangan Islam mengalami 2 fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi yang ditandai dengan sangat luasnya kekuasaan Islam, ilmu, dan sains. Mengalami kemajuan dan penyatuan antar wilayah Islam, dan fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi yang ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah. Lalu perkembangan Islam periode pertengahan ada masa 3 kerajaan besar mulai dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya atau klasik. Nah, setelah berkembangnya 3 kerajaan besar yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Di antara ketiga kerajaan tersebut yang tersebar dan paling lama bertahan adalah Kerajaan Utsmani. Di beberapa wilayah kekuasaan Islam pada abad pertengahan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan mengalami perkembangan. Misalnya pada masa pemerintahan kerajaan Mongol dibangun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, filsafat, logika, geometri sejarah, geografi, matematik, dan politik. Lalu di Mesir menjadi perkembangan ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, kedokteran, matematik, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat norma-norma besar seperti Ibn Khalikan, Ibn Khaldun, dan Ibn Taghribardi. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang matematik, Abu Faraj al-Ibri. Bidang kedokteran, Abu al-Hasan Ali al-Nafis, yaitu penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abdul al-Mun'im al-Dimyati dalam bidang optomo lagi dikenal sebagai pemikir dalam bidang keagamaan, yaitu Ibn. Lalu pada masa pemerintahan Mahmud Ghazan, yaitu raja ke-7 dinasti Ikhrania, membangun perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, atau yang bisa disebut Abu Hanifah. Sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung umum lainnya. Perkembangan kebudayaan Islam timbul setelah diawali sederetan kebudayaan manusia
dan sering dengan sederetan kebudayaan setelahnya. Kebudayaan Islam pada abad pertengahan yang menonjol diantaranya dalam perkembangan arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori dengan hiasan kaligrafi yang indah. Selain itu, terdapat 235 bangunan dibangun dikoordinasi oleh Sinan, arsitek yang berasal dari Anatoli. Perkembangan kebudayaan Islam tersebut terjadi pada masa kerajaan Utsmani. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Mas Angga. Ini mafia elit, ada siapa ini mafia elit? Silakan mau menambahkan juga atau bagaimana? Mafia elit itu saya Bu Rahmat Suprianto, kelompok 1. Oh ya, silakan gimana Mas? Saya mau tanya Bu, ke kelompok berapa ini barusan Bu? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Di sana dijelaskan tentang fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan itu sendiri tentang kekuasaan Islam, ilmu, dan sains. Nah, yang saya tanyakan Bu, fase kemunduran. Penyebab fase kemunduran Islam pada abad pertengahan itu apa? Oke, silahkan kelompok 2 untuk menjawab apa penyebab terjadinya fase kemunduran. Silahkan. Bu, ini pertanyaannya ditampung dulu ya, Bu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2 sambil menunggu jawabannya ya. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Saya boleh bantu jawab, Bu? Oke, silakan Mas Agam. Saya bantu menjawab dari pertanyaan Mas Rahmat. Rahmat. Untuk kemunduran Islam pada abad pertengahan, yaitu tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas dan penduduknya sangat terintegritas sehingga mengalami kendala dalam penyatuan dan para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya. Dan ada juga penyebabnya yaitu krisis ekonomi, dekadensi moral yang tidak terkendali, apatis dan stagnasi dalam dunia iptek, dan konflik antar kerajaan Islam. Oke, gimana Mas Rahmat terkait jawaban dari Mas Agam tadi? Mungkin ada yang mau ditanggapi atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Mas Agam, untuk konflik antar kerajaan Islam sendiri itu penyebabnya apa? Konflik agama di kerajaan Islam, Mas. Oke. Konflik antar kerajaan Islam itu penyebabnya apa aja? Kasih contoh aja. Baik. Untuk salah satu contohnya yaitu ada perbedaan pendapat tentunya, Mas. Dan itu bisa membuat perbedaan keputusan sehingga menjadi pertentangan, Mas. Oke, terima kasih Mas Agam. Sama-sama, Mas. Baik Bu, segitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Saya malah ingin nanya juga nih tadi yang jawabannya Mas Agam ya, perbedaan pendapat. Nah, kira-kira
sejauh yang sudah dibaca oleh teman-teman mungkin ya, perbedaan pendapat dalam hal apa aja sih yang membuat sampai terpecahnya beberapa kerajaan ataupun dinasti saat itu menjadi beberapa kerajaan yang lebih kecil gitu ya. Sebenarnya itu tadi pertanyaan harusnya untuk kelompok 2 ya, tapi karena Mas Agam bantu menjawab, jadi pertanyaannya malah balik ke Mas Agam. Silakan Mas Agam, atau mungkin dari kelompok 2 mau membantu Baik, Bu. menjawab. Ya, silakan. Menurut saya untuk penyebabnya konflik juga termasuk karena wilayahnya yang luas, Bu, dan pemimpinnya juga lemah dan apatis dalam dunia iptek. Sehingga hal tersebut bisa saja menjadi salah paham dan perbedaan pendapat tersebut, sehingga terjadilah hal tersebut, Bu. Oke, terima kasih Mas Agam. Mungkin ini informasi terkait tadi ya, perpecahan menjadi kerajaan-kerajaan kecil itu bisa ditambahkan di slide PowerPoint-nya kelompok 2 ya. Mas siapa tadi? Mas Angga sama Mas Didi. Oke, Mas Vindi. Gimana Bu? Gimana Bu? Ya, pertanyaan dari Mas Rahmat tadi mungkin bisa ditambahkan ke slide ya. Pertanyaan dari Mas Rahmat, kemudian jawaban dari Mas Agam itu bisa ditambahkan ke slide presentasi. Oh iya, kan pertanyaannya cuma 2 aja itu tadi ya Bu? Iya. Oh iya. Oke. Terima kasih Mas Agam. Ya, atau mungkin dari kelompok 2 mau menambahkan jawaban, silakan. Kalau belum ada, Mas Vindi, raise hand, silakan Mas Vindi. Baik Bu, saya mau bertanya nih pada kelompok 1 dan 2. Kenapa lebih terkenal ilmuwan-ilmuwan Eropa daripada ilmuwan Islam? Itu alasannya kenapa? Gimana? Oke, karena ini waktunya presentasi kelompok 2, saya persilakan kelompok 2 ya untuk menjawab pertama kali, tapi mungkin nanti kalau dari kelompok lain ingin ikut menjawab, silakan. Monggo Mas Angga atau Mas Didi ingin menjawab pertanyaan dari Mas Vindi atau pertanyaan yang pertama tadi, silakan. Apakah perlu diulang ya, pertanyaan Iya, ulang Kak. saya? Kenapa ilmuwan-ilmuwan Eropa itu lebih terkenal daripada ilmuwan-ilmuwan yang dari Islam? Mohon maaf Kak, ini tadi saya kayaknya nggak mention tentang Eropa. Itu kayak lebih ke presentasinya Mas Vindi tadi ya. Iya mungkin. Ya, soalnya setahu saya pada Abbasiyah yang lahir tokoh-tokoh filsuf Muslim. Oh Ya, iya para Mas, maaf penerjemah. Mas. Ya. Ya baiklah, Ya. saya tidak jadi tanya deh.
Povin, Itu nanti silakan langsung tanya ke grup mana tadi, yang ke grup ketiga atau grup yang Iya, pertama tadi ya. harusnya saya yang tanya ke Vindi itu, Bu. Ya, Iya, tapi silakan. Iya, Berarti pertanyaan buat kelompoknya Mas Vindi sendiri nih. iya. Betul itu, Bu. Nah, enggak, soalnya soalnya gini, bingung alasannya kenapa Eropa itu ilmuwan-ilmuwan dari sana itu terkenal gitu. ya karena mereka sudah ibaratnya sudah maju duluan, sudah bersinar lah ibaratnya. Kemudian kan baru Islam di sini menerjemahkan ke bahasa Arab sehingga mereka mempelajari dan lahirlah tokoh filsuf Muslim yang saya ambil kesimpulan begitu. Oke, mungkin Mas Rahmat mau menambahkan, silakan, udah open mic. untuk penemuan Eropa itu sendiri, teknologinya itu sudah canggih, dan untuk teknologi Islam itu sendiri masih manual, Bu, yang saya temukan di sini. Gitu aja, Bu. Oke, mungkin sedikit menambahkan juga ya. Jadi sebenarnya banyak penemuan dari umat Islam yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa. Seperti contohnya adalah sistem numerik yang digunakan di zaman modern ini. Itu merupakan sistem numerik dari bangsa ini, dari umat Islam. Jadi dulu sistem numerik yang digunakan oleh orang Barat itu menggunakan sistem Romawi gitu ya, angka Romawi gitu. Kemudian datanglah ilmuwan Islam mengembangkan matematika saat itu. Kalau teman-teman mempelajari aljabar, nah aljabar itu salah satu dasar-dasar dari matematika modern yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim. Nah, jadi sebenarnya cukup banyak ilmu-ilmu modern yang dikembangkan oleh awalnya itu ditemukan oleh ilmuwan Islam. Dan kalau ditanyakan kenapa yang lebih terkenal adalah ilmuwan Barat seperti itu mungkin ya. Salah satu alasannya adalah karena publikasi ini ya. Jadi kita sendiri ya dari umat Muslim gitu ya, kita juga cukup menyadari bahwa apresiasi kita kepada sesama Muslim itu kurang sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ini juga fenomena yang mirip untuk Indonesia gitu ya. Ketika itu penemuan yang diperoleh dari bangsa ataupun dari negara lain itu seolah-olah kayak lebih besar dibandingkan kalau ilmuwan Indonesia yang mengembangkan gitu. Nah, pride ataupun kebanggaan inilah yang seharusnya kita kembangkan gitu ya, baik itu hasil penemuan dari bangsa sendiri maupun dari umat Muslim itu sendiri. Nah, itu yang dulu tidak banyak dipublikasikan kepada dunia luar, sehingga dunia luar tahunya ataupun kita sendiri tahunya seolah-olah itu merupakan produk dari dunia barat gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu modern itu justru ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kalau teman-teman suka belajar sejarah tentang ilmu kedokteran gitu ya, ilmu matematika dasar gitu, itu banyak sekali hasil penemuan dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Mungkin itu saya tambahkan sedikit jawaban dari teman-teman tadi. Thank you. Dan ini ya mungkin bisa dimasukin juga, berarti harus masuk ke materinya kelompok Mas Windy nih, yang pertanyaan tentang perkembangan ilmu modern tadi. Oke, gimana kelompok 2 sudah ada jawaban untuk pertanyaan pertama tadi? Pertanyaannya apa ya? Saya sempat lupa juga.
Halo? Boleh diulang, Mas? Pertanyaan tadi boleh diulang. Kelompok 2, halo? Mas Angga, Mas Didi masih di tempat? Masih, Bu. Oke. Sudah dapat jawabannya atau belum? Masih belum, Bu. Oke, pertanyaannya tadi Pertanyaan apa? sudah dijawab. Pertanyaannya boleh diulang, Mas. Soalnya saya juga lupa. Cek Mas Angga, Mas Didi, pertanyaan yang belum terjawab tadi apa ya? Bisa diulang pertanyaannya? Atau yang bertanya tadi siapa? Yang bertanya Mas Indi tentang Suaranya Mas Didi putus-putus ya. Bisa Halo. ditulis di chat komentar, Mas. Karena kayaknya sinyal. Oke, kelompok 1 silakan pertanyaannya mungkin bisa dituliskan di chat ya. Atau kalau memang masih belum dapat jawabannya, itu jadi PR untuk teman-teman kelompok 2 ya, dan silakan ditambahkan di PowerPoint pertanyaannya dan juga jawaban yang nanti teman-teman temukan gitu ya di berbagai referensi. Oke, sebelum saya tutup sesi presentasi kali ini, mungkin closing statement ataupun kesimpulan ya dari pertanyaannya adalah apa penyebab kemunduran Islam ya. Silakan Mas Didi dan kawan-kawan nanti ini bisa dijawab, dirundingkan ya di kelompok dan dimasukkan ke dalam slide PowerPoint. Oke, Mas Didi atau Mas Angga silakan kalau ada, bukan kalau ada ya, silakan satu kesimpulan gitu ya dari materi yang sudah disampaikan dan hasil dari diskusi hari ini. Silakan perwakilan dari kelompok 2 membacakan kesimpulannya. dalam Mas Didi, ya Bu, ini agar Cek Mas Didi. kemajuan Ya, agar kemajuan Islam tidak terpecah-pecah dan kerajaan atau negara-negara yang tidak terpecah, agar tidak terpecah untuk saling bisa menghargai dan bisa lebih lagi dengan
perkembangan Islam itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Didi. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Angga, silakan. Kalau sudah cukup, mungkin itu dulu ya. Cukup, Bu. Oke, terima kasih Mas Angga, Mas Didi, dan teman-teman dari kelompok 2. Setiap kelompok tadi ada pertanyaan ya yang masuk terkait materi yang disampaikan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di slide PowerPoint-nya, silakan itu dilengkapi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dilengkapi beberapa materi dan juga pertanyaan yang masuk di diskusi tadi, bisa dikirimkan lagi materinya yang sudah lengkap dan juga pertanyaan yang belum terjawab ya. Silakan dikirim melalui email seperti biasanya. Saya tunggu sampai dengan sekarang hari Jumat, berarti hari Kamis minggu depan gitu. Oke, mungkin itu dulu kuliah untuk hari ini. Jadi hari ini memang kuliahnya ya, silakan Mas Angga. Bu, permisi, boleh minta Bu, rekaman kuliah hari ini, Bu? Oh iya, nanti saya share rekamannya ya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dulu ya untuk gimana Mas Rahmat? Untuk absennya, Bu. Untuk absennya saya rasa cukup ya. Ini sudah terekam semua di Zoom, jadi nggak perlu absen sih. Udah terlihat di sini yang ikut kuliah siapa-siapa aja. Itu Mas. Jadi untuk materi minggu ini kita baru sampai pada presentasi kelompok ya. Tadi beberapa kelompok ada masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, dan ada beberapa materi yang perlu dilengkapi di dalam slide PowerPoint-nya, dan saya harap dibuat selengkap mungkin karena materi teman-teman ini yang akan menjadi salah satu bahan untuk materi ujian semester. Itu dulu yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti saya share untuk materi minggu depan, silahkan dipelajari materinya ya. Materi yang menurut saya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Dan saya harap ini nanti di materi ini kita bisa kita bisa lebih banyak berdiskusi ya. Saya harap teman-teman bisa membawa bisa membawa contoh studi kasus yang teman-teman dapatkan mungkin di tempat kerja boleh, ataupun di lingkungan rumah gitu, silahkan gitu ya. Jadi materi yang saya kasih nanti, saya harap teman-teman udah bisa membawa contoh studi kasus yang teman-teman temukan di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat 3 kelompok yang sudah presentasi pada hari ini. Sudah cukup baik, beberapa perlu ditingkatkan ya, terutama bagian isi. PowerPoint itu memang dibuat singkat, tapi bukan berarti tidak lengkap gitu ya. Isinya boleh singkat, tapi ketika menjelaskan ataupun memaparkan, diharapkan itu sudah mengelaborasikan semua materi yang ada gitu. Dan beberapa tambahan-tambahan tolong dilengkapi di dalam materi tersebut. Oke, itu dulu. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan ataupun yang bisa kita bareng-bareng diskusikan pada pagi hari ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.